وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه إلى يوم الوفاء. ما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarhul Lum'atil I'tiqad, dan kita sekarang membahas tentang bagaimana cara untuk mendebat para pelaku bid'ah dan cara mematahkan syubhat-syubhatnya. Perhatikan. Wa qala Muhammad bin Abdurrahman al-Adrami li rajulin takallama bi bid'atin wa da'a an-nasa ilaiha. Berkata Muhammad bin Abdurrahman al-Adrami li rajulin, kepada lelaki, takallama bi bid'ah, yang laki-laki tersebut berbicara kebid'ahan, wa da'an nasa ilaiha, menyuruh manusia kepadanya. Kembali kepada kemana? Bid'ah, menyuruh manusia kembali kepada kebid'ahan tersebut. Lihat bagaimana cara berdebat dan mematahkan argumen-argumen mereka. Pertama, ini langkah pertama. Kita kasih pertanyaan kepada mereka. Hal alimaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali aw lam ya'lamuha? Kita kasih pertanyaan kepada mereka. Hal alimaha Rasul, kembali kemana? Bid'ah lagi. Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui kebid'ahan tersebut? Amalan yang engkau katakan ini adalah ibadah, apakah Rasul mengetahui itu? Dan Abu Bakar dan Umar dan Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum, aw lam ya'lamuha, ataukah mereka belum mengetahuinya? Kita tarik misalnya permasalahan Maulid. Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui Maulid adalah ibadah, adalah suatu amalan? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mengetahui hal itu? Tahlilan. Aw lam ya'lamuha, atau mereka tidak mengetahuinya? Kemudian laki-laki tersebut menjawab, lam ya'lamuha, mereka tidak mengetahuinya. Lihat, ngeri sekali. Berarti ada ibadah yang dia anggap ibadah tapi tidak diketahui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, seakan-akan dia lebih daripada Rasul dan para sahabatnya. Ada ibadah, ada amalan yang kata dia amalan kebaikan, yang hanya dia yang mengetahuinya. Bahkan Rasul dan para sahabatnya tidak mengetahuinya dan tidak melakukannya. Oleh karena itu dikatakan oleh Muhammad bin Abdurrahman al-Adrami, fasyai'un lam ya'lamhu haula'i a'alamtahu anta. Fasyai'un, apakah sesuatu lam ya'lamhu haula, yang tidak diketahui oleh mereka ini, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sesuatu yang diketahui oleh mereka. A'alimtaha, ya bukan alam. A'alimtahu, Allah musta'an. Hu di situ. A'alimtahu anta, sesuatu yang tidak diketahui oleh mereka ini,
A'alimtahu anta, apakah kamu mengetahuinya? Kok bisa gitu? Mereka tidak mengetahui ibadah ini, kemudian kamu mengetahui. Kamu tahu dari mana? Rasul kan jelas datang wahyu melalui malaikat Jibril. Kamu tahu dari mana wahyu mana yang turun kepadamu? Malaikat mana yang turun kepadamu? Jibril mana yang turun kepadamu? Lalu apa? Laki-laki tersebut mengatakan, berubah sikap. Maksudnya fa inni aqulu qad alimuha. Maksudku sesungguhnya aku mengatakan mereka telah mengetahuinya. Berubah. Bingung, kaget, takut dia. Waduh, bahaya nih. Oke lah, mereka udah mengetahuinya gitu kan. Bisa-bisa habis ini kalau misalnya ada sesuatu amalan yang tidak diketahui oleh mereka tapi aku mengetahuinya, bahaya ini. Yaudahlah. Maksudnya fa inni aqul qad alimuha. Berubah sikap. Mereka sudah mengetahuinya. Kemudian Muhammad bin Abdurrahman al-Adrami bertanya lagi. Oke, Nabi dan para sahabatnya mereka mengetahui amalan tersebut. Tapi kok nggak disampaikan? Lihat, afa wasi'ahum alla yatakallamu bihi wa la yad'u an-nasa ilaihi am lam yasa'hum. Apa wasi'ahum, apakah mereka merasa cukup? Allah yatakallamu bihi, tetapi tidak berbicara, tetapi tidak membahasnya. Mereka merasa cukup. Allah yatakallamu bihi, tetapi tidak membahas ibadah tersebut. Wala yad'un nasa ilaihi, dan mereka tidak menyeru manusia kepada ibadah tersebut. Am lam yasa'hum, apakah mereka tidak merasa cukup? Maka Muhammad bin Abdurrahman mengatakan, Muhammad bin Abdurrahman laki-laki tersebut menjawab, qala bala wasi'ahum. Mereka merasa cukup. Merasa cukup juga bisa diartikan yaitu mampu membicarakannya. Afa wasi'ahum, apakah mereka mampu membicarakannya? Allah yatakallamu bihi, tetapi mereka tidak membahasnya. Wala yad'un nasa ilaihi, dan tidak menyeru manusia kepadanya. Apakah mereka tidak mampu? Maka laki-laki tersebut menjawab, bala wasi'ahum, tentu dia mampu. Tentu dia mampu. Bentar. Lalu kemudian Muhammad bin Abdurrahman al-Adrami bertanya lagi, fa syai'un wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ahu la yas'uka anta? Apakah sesuatu yang merasa cukup Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa'nya kemudian kamu tidak merasa cukup? Fanqata'ar rajulu, maka laki-laki tersebut terpatahkan, tidak bisa berbicara apa-apa. Wa qala al-khalifatu wa kana hadiran, dan berkata al-khalifah dan pada saat itu hadir, la wassa'allahu ala man lam yasa'hu ma wasi'ahum. Semoga Allah tidak mencukupkan atas orang yang tidak merasa cukup yang dimana dia merasa cukup. Pusing ya, cukup ini. Nanti Anda tulis papan tulis insyaallah, tapi dengan ungkapan yang berbeda.
Wa hakadha man lam yas'hu ma wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wattabi'ina lahum bi ihsanin wal a'immata min ba'dihim warrasikhina fil ilmi min tilawati ayatis sifati wa qira'ati akhbariha wa imrariha kama ja'at fala wassa'allahu alaihi. Wa hakadha, dan seperti ini, man lam yas'hu ma wasi'a Rasulullah, dan seperti ini orang yang tidak merasa cukup, yang dimana merasa cukup Rasulullah dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan para imam-imam setelah mereka dan orang-orang yang kokoh dalam keilmuannya dari membaca ayat-ayat sifat, wa qiraati akhbariha, dan membaca kabar-kabarnya, wa imrariha, dan menjalankannya kama ja'at, sebagaimana datang, fala wassa'allahu alaihi, semoga Allah menjadikan dia tidak merasa cukup. Maksudnya, lebih mudahnya antum tulis saja biar tidak lama. Pertama antum tanya cara mematahkan pelaku bid'ah. Apakah amalan yang kamu lakukan ini ibadah ataukah maksiat? Kalau anda tulis ribet ini kabelnya. Masya Allah. Pertanyaan pertama, yang kalian lakukan itu maksiat ataukah ibadah? Kalau dia menjawab maksiat, maka jelas maksiat tidak boleh dilakukan. Ya, jadi kita tanya kepada dia, ini yang kamu lakukan, maulid, tahlilan, maksiat atau ibadah? Kalau dia menjawab maksiat, Ustaz. Ya, kalau maksiat ya udah jelas nggak boleh dilakukan kan kalau maksiat. Kemudian kalau dia jawab ibadah, maka tanya lagi, apakah Nabi mengetahui ibadah ini ataukah tidak? Kalian kan katakan ibadah. Kita tanya lagi, apakah Nabi mengetahui ibadah ini ataukah tidak? Kemudian kalau dia jawab tidak mengetahui, dan ini sama seperti tadi, Nabi SAW tidak mengetahui suatu ibadah, kemudian kamu bisa mengetahui ibadah. Dari mana kamu tahu? Nabi jelas ada Jibril yang menyampaikan wahyu. Lah kamu mana wahyunya? Jibril mana yang datang kepadamu? Seperti itu. Maka apabila dia mengatakan Nabi tidak mengetahui ibadah, maka ini adalah tuduhan Nabi SAW dengan kebodohan. Maka ini adalah tuduhan kepada Nabi dengan kebodohan. Maka dia munafik. Kalau dia mengatakan Nabi tidak mengetahui ibadah tersebut, karena bingung nih, waduh nggak ada dalilnya, yaudahlah bilang aja nggak, Nabi tidak mengetahuinya.
Kalau dia mengatakan Nabi tidak mengetahuinya, maka ini adalah tuduhan kepada Nabi dengan kebodohan. Berarti Nabi bodoh terhadap ibadah. Nggak tahu mana ibadah. Maka dia munafik. Kalau dia jawab, Nabi maksudnya mengetahuinya. Maksudnya Nabi mengetahuinya. Pindahkan itu. Kayak tadi yang di buku. Maksudnya Nabi mengetahuinya. Tadi kepleset salah ngomong gitu kan. Kemudian kita kasih lagi pertanyaan kepada dia. Apakah Nabi SAW menyampaikan ketaatan ini? Menyampaikan ibadah. Nah, kata kalian, Nabi mengetahuinya. Oke, Nabi mengetahuinya. Apakah Nabi menyampaikan ibadah ini? Kan Nabi tahu. Kan Nabi tugasnya sebagai penyampai. Nabi menyampaikannya gak? Kalau dia mengatakan, iya, Nabi SAW menyampaikannya. Ada lagi dua kemungkinan. Iya, menyampaikannya. Maka kita tanya lagi kepada dia. Qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Langsung, mana dalilnya? Pasti mereka nggak bakalan nemu dalilnya. Udah berhenti diam selesai dia. Nggak bisa jawab apa-apa. Tapi kalau dia menjawab, Nabi tidak menyampaikannya. Maka ini beliau atau orang tersebut menuduh bahwasanya Nabi adalah pengkhianat risalah. Ini adalah tuduhan. Kepada Nabi sebagai pengkhianat risalah. Kalau dia mengatakan Nabi tidak menyampaikannya, ada ibadah yang diketahui oleh Nabi tapi Nabi tidak menyampaikannya, maka ini adalah tuduhan kepada Nabi bahwa Nabi adalah sebagai pengkhianat risalah. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalah. Ana tulis aja ayatnya. Antum ini tulis ya. Nanti ya. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalah. Wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu. Ini berarti dia telah menuduh Nabi SAW sebagai pengkhianat risalah, karena Allah memerintahkan kepada Nabi untuk menyampaikan. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Diperintahkan untuk menyampaikan. Kemudian kamu katakan Nabi tidak menyampaikan. Berarti apa? Wa in lam taf'al, kalau kamu tidak lakukan wahai Nabi, kalau kamu tidak menyampaikan itu wahai Nabi, fama ballaghta risalatah, maka kamu tidak menyampaikan risalah tersebut, maka kamu pengkhianat. Ya, tidak menyampaikan berarti apa? Tidak menunaikan amanat. Kalau tidak menunaikan amanat, nah bahasanya apa? Ya pengkhianat. Udah diam dia, nggak bisa berkutik. Kelihatan gak Gio?
Nah, ini mudahnya ya. Tadi bingung merasa cukup apa? Apakah mereka merasa cukup, tidak merasa cukup? Ya, jadi antum sampaikan pertanyaan, ini yang kamu lakukan ibadah atau maksiat? Kalau dia jawab maksiat, Ustaz Habli. Dan Habli ustadznya Masya Allah. Atau Ustaz Azam. Ini maksiat. Yaudah, kalau maksiat jelas nggak boleh dilakukan. Kemudian dia tiba-tiba berubah pendapatnya. Maksudnya ibadah Ustaz Azam. Nggak usah lah terlalu keras gitu kan. Maksudnya ibadah. Ditanya lagi sama Azam, apakah Nabi mengetahui ibadah ini ataukah tidak? Wah, dia bingung kan. Waduh, Nabi tahu gak ya? Nggak ada dalilnya lagi. Nabi nggak mengetahuinya lah. Maka dikatakan oleh Azam, maka ini adalah tuduhan kepada Nabi dengan kebodohan. Berarti ada ibadah yang Nabi bodoh terhadapnya, tidak mengetahuinya. Maka dia munafik. Kamu munafik, hati-hati ini. Kamu menuduh Nabi bodoh dalam ibadah. Akhirnya dia berubah lagi pendapat. Maksudnya janganlah begitu. Nabi mengetahuinya lah. Masa tidak mengetahuinya? Ditanya lagi sama Ustaz Azam, apakah Nabi menyampaikan ibadah ini? Kan Nabi mengetahui. Nabi sampaikan gak kepada umat? Dia jawab, ya Nabi sampaikanlah. Kemudian ditanya lagi, mana dalilnya kalau Nabi sampaikan? Diam dia. Maksudnya Nabi tidak menyampaikannya. Dikasih lagi tahu jawabannya. Maka ini adalah tuduhan kepada Nabi sebagai pengkhianat risalah. Kalau kamu mengatakan Nabi tidak menyampaikan ibadah tersebut. Apa dalilnya? Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Allah memerintahkan Nabi untuk menyampaikan. Kemudian kamu katakan ada ibadah yang Nabi mengetahui, kemudian Nabi tidak menyampaikannya. Berarti apa? Wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau engkau tidak melakukan itu, engkau tidak menyampaikan, maka engkau tidak menyampaikan risalahnya. Yaitu kamu adalah pengkhianat. Berarti kamu menuduh Nabi SAW sebagai pengkhianat risalah. Padahal Allah sudah mengatakan Nabi sudah menyampaikan, menunaikan amanah. Dan Allah sudah menyatakan bahwa agama Islam sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Paham ini? Kalau pakai yang ana tulis lebih mudah ya. Sekarang masuk ke syarah. Asy-syarhu munadharatun. Ini nanti antum tulis setelah pelajaran aja ya. Jarat inda khalifatin bainal adrami wa sahibi bid'atin. Munadharatun, perdebatan. Jarat, yang berjalan perdebatan tersebut inda khalifah, di dekat khalifah ya. Jadi perdebatan itu disaksikan oleh khalifah, pemimpin. Kalau kita presiden, berarti ini memang acara besar, suatu yang memang akan berpengaruh nanti hasilnya. Oleh karena itu sering anak katakan, antum serius dalam belajar, dan sampai nanti ketika antum didebat oleh pelaku bid'ah dan antum dilihat, ditonton oleh orang ramai, dan antum kalah karena tidak serius dalam belajar. Akhirnya apa? Kebenaran dikalahkan karena sebab kita, dan orang akan mengikuti kesesatan dengan sebab kita, karena dia kira kita kalah. Berarti kita keliru. Berarti kita salah. Munadharatun jarat inda khalifatin. Perdebatan yang berjalan di dekat khalifah. Perdebatan itu antara siapa dengan siapa? Bainal adrami, antara al-adrami, wa sahibi bid'atin, dan pelaku bid'ah. Ya tadi itu perdebatannya yang sudah kita baca, tapi mudahnya ini yang anak tulis di papan tulis. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, wala a'lamu naw'al bid'atil madhkurati. Wal muhimmu an na'rifa marahil hadhil munadharati.
linaktasiba minha tariqan likaifiyatil munadharati bainal khusumi. Syekh Ibnu Taimin mengatakan wala a'lamu naw'al bid'ah, aku tidak mengetahui jenis bid'ah yang disebut al-madhkurah, yang disebut. Tapi ini bisa kita praktekkan dengan jenis ibadah yang tidak diajarkan tidak diajarkan oleh Nabi apapun. Kebid'ahan apapun kita bisa praktekkan ini, kita bisa gunakan dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi antum harus hati-hati juga. Dan pelaku bid'ah enggak sebodoh ini. Dia pasti akan nanti banyak berkilah, ada kok dalilnya. Seperti ini. Dan antum harus lebih pintar lagi. Ini bukan dalilnya. Ini tidak cocok pendalilannya. Kamu ngomong apa, kita bahas apa, dan kamu jawab apa, gitu kan? Kebanyakan mereka nanti seperti itu. Dan antum harus jeli. Ini bukan dalilnya. Nggak nyambung kamu. Kita bahas apa kok kamu bawa dalilnya apa? Saya minta dalil ini, gitu. Kok kamu jawabnya dengan dalil ini? Mana nggak nyambung? Berarti antum harus benar-benar menguasai. Dan ketika antum sudah pulang ke kampung, yang dimana mungkin antum dipenuhi dengan kebid'ahan, kemudian antum dikenal dengan orang yang berpegang teguh di atas sunnah, nggak tahu, tidak menutup kemungkinan akan terjadi seperti ini. Di desa digerebek, oh ini bawa aliran baru, bawa ajaran baru. Dan itu terjadi oleh salah satu dari yang kita kenal. Berdebat dia. Dan perdebatan itu disaksikan oleh bupati atau wali kota, ya antara bupati kalau enggak wali kota. Dan alhamdulillah dia menang. Kemudian apa? Banyak orang berbondong-bondong mempelajari Ahlus Sunnah wal Jamaah, mempelajari pemahaman salaf dengan sebab dia. Coba bayangkan kalau dia kalah, keliru, udah sulit nanti untuk memasuki pemahaman salaf. Kamu aja kalah, kamu aja keliru, berarti kamu salah. Kemudian dia ingin berdakwah lagi, sulit, nggak bisa diterima oleh masyarakat karena kita udah dicoreng namanya. Nah, kamu kalah. Wala a'lamu naw'al bid'atil madhkurati, aku tidak mengetahui jenis bid'ah yang disebutkan. Tapi apa kata Syekh, wal muhimmu, yang terpenting, an na'rifa marahil hadhil munadharati, yang terpenting kita mengetahui marahil, tahapan-tahapan perdebatan ini. Ya tadi pertanyaannya, ini maksiat atau ibadah? Dia jawab tidak. Dia jawab misalnya maksiat, kita tanya, maka jelas nggak boleh dilakukan. Kalau dia jawab ibadah, kita bilang lagi, apakah Nabi mengetahui ibadah ini ataukah tidak? Itu namanya tahapan-tahapan. Nabi mengetahui atau tidak mengetahuinya, seperti itu. Linaktasiba minha, agar kita mendapatkan dari tahapan-tahapan tersebut tariqan, sebagai jalan, cara, likaifiyatil munadharati, untuk bagaimana berdebat di hadapan lawan, baina, ya, di hadapan, antum terjemahkan itu al-khusum, lawan. Jadi kata Syekh Ibnu Utsaimin, yang terpenting kita mengetahui tahapan-tahapan perdebatan ini. Linaktasiba minha, agar kita mendapatkan tahapan-tahapan tersebut tariqan, sebagai jalan, likaifiyatil munadharah, untuk bagaimana mendebat di hadapan lawan. Bagaimana mendebat di hadapan lawan. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa qad bana al-Adrami rahimallah munadharatahu ala marahila liya'bura min kulli marhalatin ila allati taliha hatta yufhima khasmahu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa qad bana al-Adrami, dan al-Adrami beliau Ahlus Sunnah wal Jamaah, imam, seorang yang berilmu pada saat itu.
membangun munadharatahu perdebatannya ala marahila di atas tahapan-tahapan. Liya'bura untuk berpindah min kulli marhalatin ila allati taliha, dari setiap tahapan ke tahapan berikutnya. Taliha itu berikutnya. Jadi Al-Adrami ini membangun perdebatannya di atas tahapan-tahapan. Tujuannya liya'bura, untuk berpindah dari setiap tahapan ke tahapan berikutnya. Hatta yufhima khasmahu, sampai membungkam lawannya, sampai terdiam lawannya. Kayak tadi itu. Ini maksiat atau ibadah? Kalau maksiat jelas nggak boleh dilakukan. Dia katakan ibadah. Apakah Nabi mengetahui ibadah ini ataukah tidak? Pindah lagi ke tahapan berikutnya. Terus sampai dia musuhnya itu terdiam, terbungkam. Kemudian dia jawab, Nabi tidak mengetahuinya. Maka kita katakan, maka ini adalah tuduhan kepada Nabi dengan kebodohan. Munafik kamu. Dia pindah lagi, ternyata maksudnya Nabi mengetahuinya. Kita jawab lagi, apakah Nabi menyampaikan ibadah ini? Ya, berpindah dari tahapan ke tahapan berikutnya. Dijawab, Nabi tidak menyampaikannya. Maka ini adalah tuduhan kepada Nabi sebagai pengkhianat risalah. Maksudnya Nabi menyampaikannya. Mana dalilnya kalau Nabi menyampaikannya? Seperti itu. Kemudian dia terdiam, nggak bisa jawab lagi. Ini adalah metode dalam berdebat. Pindah dari tahapan ke tahapan yang lain, tujuannya agar membungkam lawan. Al-marhalatul ula, tahapan yang pertama al-ilmu. Faqad sa'alahu al-Adrami hal alima hadhihi al-bid'ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu? Qala al-bid'i lam ya'lamuha wa hadha an-nafyu yatadammanu intiqas an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ihi haitsu kanu jahilina bima huwa min ahammi umurid dini. Wa ma'a dzalik fahuwa hujjatun 'alal bid'i idza kanu la ya'lamunaha. Tahapan yang pertama al-ilmu, pengetahuan. Bid'ah itu diketahui enggak oleh Nabi dan para sahabatnya. Faqad sa'alahu al-Adrami, ya al-Adrami bertanya kepada pelaku bid'ah tersebut. Kembali kepada pelaku bid'ah, ya musuhnya itu. Sa'alahu. Hal alima hadhil bid'ata an-nabiyyu, apakah diketahui kebid'ahan ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, diketahui enggak kebid'ahan ini yang kamu katakan ibadah, amalan, ketaatan, diketahui enggak oleh Nabi dan para khulafa'nya? Kemudian pelaku bid'ah tersebut qala al-bid'iyyu menjawab, lam ya'lamuha, Nabi tidak mengetahuinya. Ya, tadi kalau kita di papan tulis, kalau dia jawab Nabi tidak mengetahuinya, maka ini adalah tuduhan kepada Nabi dengan kebodohan, munafik. Maka apa kata Syekh Ibnu Utsaimin kalau dia menjawab Nabi tidak mengetahuinya, para khulafanya tidak mengetahuinya, wa hadzan nafyu, peniadaan ini yatadammanu intiqasan nabiyyi, mengandung penghinaan, celaan kepada Nabi wa khulafaihi, dan para khulafanya. Ya, kalau dikatakan Nabi dan para khulafanya tidak mengetahuinya, maka ini mengandung penghinaan dan pencelaan kepada Nabi dan para khulafanya. Haitsu kanu jahilin, yang dimana mereka bodoh. Berarti kalau gak mengetahuinya apa? Bodoh kan? Bima huwa min ahammi umurid dini, pada dengan apa yang dia termasuk perkara agama yang paling penting. Ibadah penting enggak? Penting. Bima huwa, dengan apa yang dia, min ahammi umurid dini, termasuk perkara agama yang paling penting. Oleh karena itu kalau dia mengatakan Nabi dan para khulafanya tidak mengetahuinya, itu adalah bentuk penghinaan dan celaan. Karena mereka berarti bodoh dengan perkara yang termasuk perkara agama yang paling penting.
Wa ma'adzalik, dan bersamaan dengan itu fahuwa hujjatun 'alal bid'i, maka dia adalah bantahan telak untuk pelaku bid'ah itu sendiri. Bantahan telak untuk mereka. Idza kanu la ya'lamunaha, apabila mereka nabi dan para khulafanya tidak mengetahui ibadah tersebut. Bantahan untuk mereka. Udah enggak bisa jawab apa-apa. Akhirnya apa? Mereka akhirnya pelaku bid'ah tersebut pindah jawabannya. Karena sudah terbantah. Udah kalah. Walidzalika intaqala bihi al-Adrami ila al-marhalati tsaniyati. Oleh karena itu Al-Adrami pindah ke tahapan yang kedua. Idza kanu la ya'lamunaha fa kaifa ta'lamuha anta. Idza kanu la ya'lamunaha, apabila mereka nabi dan para sahabatnya tidak mengetahuinya, maka bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Hal yumkinu ay yahjiballahu an rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi ar-rasyidina ilma syai'in minasyari'ati wa yaftahuhu laka. Perhatikan, ini lebih bagus daripada yang ana buat karena ana buat ringkas. Tahapan yang kedua ini Al-Adrami mengatakan kalau mereka tidak mengetahuinya, kok kamu bisa mengetahuinya? Hal yumkinu, apakah mungkin, ayyahjiballahu, Allah menutup dari Rasulnya, wa khulafaihi ar-rasyidinnya, suatu ilmu, ilma syai'in, apakah mungkin Allah menutup dari Rasulnya dan para sahabatnya suatu ilmu minasyari'ah, dari ilmu syariah, wa yaftahuhu laka, dan membukakan ilmu untukmu. Kamu siapa gitu kan? Apakah mungkin Allah menutup suatu ilmu dari Rasulnya dan para sahabatnya, kemudian Allah buka ilmu tersebut untuk kamu? Gak mungkin lah. Kamu itu siapa? Sahabat Nabi bukan, Nabi juga bukan. Ya Nabi jelas, yang anak sering ulang-ulang, ada wahyu sampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kamu wahyunya mana? Malaikat mana yang turun kepadamu? Jibril mana yang turun kepadamu? Fataraja'al bid'iyyu wa qala aqulu qad alimuha. Fataraja', maka pelaku bid'ah tersebut taraja', berpindah haluan. Maksudnya kan gitu kan kalau kita bahasa Indonesia. Maksudnya aqulu qad alimuha, aku mengatakan mereka telah mengetahuinya. Fantaqala bihi. Ya, kalau tadi kan kita di papan tulis, kalau misalnya Nabi mengetahuinya, maka pertanyaannya apa? Apakah Nabi menyampaikan ibadah ini? Gitu kan? Kalau dia menjawab iya menyampaikannya, maka kita tanya lagi, mana dalilnya? Kalau dia menjawab Nabi tidak menyampaikannya, maka ini adalah tuduhan kepada Nabi sebagai pengkhianat risalah. Dan di sini perhatikan, al-marhalatu tsalisatu, tahapan yang ketiga. Idza kanu qad alimuha fahal wasi'ahum ay amkanahum alla yatakallamu bidzalika wa la yad'u an-nasa ilaihi am lam yas'ahum? Fa ajaba al-bid'iyyu bi annahum wasi'ahum as-sukutu wa adamul kalami. Faqala lahu al-Adrami fa syai'un wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ahu la yas'uka anta. Fanqata'a ar-rajulu wa imtana'a 'anil jawabi li'anna al-baba insadda amamahu. Ya, kalau antum gak paham ini, berarti cukup pahami yang di papan tulis. Apakah Nabi menyampaikannya? Kalau menyampaikan, mana dalilnya? Atau mungkin Nabi tidak menyampaikannya? Kalau tidak menyampaikannya, maka itu adalah tuduhan sebagai pengkhianat risalah. Kalau versi yang di buku, idza kanu qad alimuha, apabila mereka mengetahuinya, Nabi dan para sahabat yang mengetahui ibadah tersebut. Fahal wasi'ahum ay amkanahum
apakah memungkinkan bagi mereka alla yatakallamu bidzalik, untuk tidak membahas hal itu, wala yad'un nasa ilaihi, dan tidak menyeru manusia kepadanya, am lam yasa'hum, ataukah tidak memungkinkan bagi mereka? Fa ajabal bid'iyyu, maka pelaku bid'ah itu menjawab, bi annahum wasi'ahumus sukutu wa adamul kalami, bahwasanya mereka Nabi dan para sahabatnya memungkinkan mereka dengan berdiam dan tidak membahasnya. Nabi mengetahui dan para sahabatnya mengetahuinya, tapi Nabi diam, tidak membahasnya. Itu kan mudahnya. Tapi Nabi diam, tidak membahasnya, berarti Nabi tidak menyampaikan. Faqala lahul Adrami, maka Al-Adrami berkata lagi kepada pelaku bid'ah tersebut, fasyai'un wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ahu la yas'uka anta, apakah sesuatu yang Nabi dan para khulafanya, Nabi dan para sahabatnya merasa cukup sehingga berdiam, tidak membahasnya, la yas'uka anta, dan kamu tidak merasa cukup. Udah, fanqata ar-rajulu, laki-laki tersebut diam, terbungkam. Inqata itu terputus. Wamtana'a 'anil jawabi, tidak bisa menjawabnya. Li'annal baba insadda amamahu, karena bahwasanya pintu insadda, tertutup rapat di depannya. Udah, nggak bisa jawab lagi, nggak bisa berkutik. Ya, ini juga bisa antum pakai, menyampaikannya atau tidak menyampaikannya tuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Al-iftar, masyaallah. Fasawwabal khalifatu ra'yal Adrami wa da'a bid-dhiqi ala man lam yas'hu ma wasi'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ahu. Fasawwabal khalifatu ra'yal Adrami, maka khalifah, pemimpin pada saat itu, membenarkan pendapatnya Adrami. Lihat, kalau antum benar-benar serius belajar, fokus, mendalami, menghayati, ikhlas, kalau misalnya ada hal-hal yang seperti ini dan antum menang benar, itu kebaikannya akan luar biasa. Sunnah akan tersebar dengan sangat cepat di tempat itu. Bahkan antum akan didengar dan diagungkan. Boleh jadi kalau antum buka kajian yang hadir ribuan, karena memang sudah dibenarkan oleh orang tokoh di situ, ya, misalnya wali kota, bupati, itu sudah menyaksikan kalau antum tuh benar, berarti antum di atas kebenaran. Antum menang, berarti antum di atas kebenaran. Maka orang pun berbondong-bondong mengikuti antum. Dan pemerintah, bupati dan wali kota pun akan menyarankan masyarakatnya untuk mengikuti antum. Masya Allah, kebaikan yang luar biasa. Fasawwabal khalifah, lalu bagaimana kalau lebih dari bupati, presiden? Kalau di sini kan khalifah, raja, khalifah. Fasawwabal khalifah, ya khalifah, pemimpin. Maka khalifah tersebut membenarkan pendapat Al-Adrami. Bahkan wada'a bidhiqi, mendoakan kesempitan kepada pelaku bid'ah tersebut. Ala man lam yasa'hu ma wasi'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ahu, dan Nabi mendoakan kesempitan, semoga ditimpa dengan kesempitan atas orang yang tidak merasa cukup, yang dimana Nabi dan para khulafanya merasa cukup. Nabi dan para khulafanya merasa cukup. Kita bahas satu sifat ini. Zikru ba'di ayatis sifati, penyebutan sebagian ayat-ayat sifat. Ini kita sudah mulai memasuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau sudah masuk ke sini itu kita semakin rindu. Kita mengetahui, Masya Allah, ternyata seperti ini. Allah yang telah menciptakan kita sifatnya seperti ini. Ingin tahu lagi, baca lagi.
Yang orang dia memiliki keimanan, dia semakin penasaran, semakin ingin mengetahui lebih dalam. Bahkan kalau dia sudah selesai, itu dia baca lagi terus walaupun belum dibahas. Atau dia mungkin beli buku yang lain dengan berbahasa Indonesia agar lebih mudah untuk memahaminya tentang sifat-sifat Allah. Dzikru ba'di ayatis sifat, menyebutkan sebagian ayat-ayat sifat. Ya, ini hanya sebagian dari sifat Allah, bukan berarti semua di buku ini adalah semua sifat-sifat Allah, selainnya nggak ada lagi, enggak, bukan. Ini hanya sebagian saja sebagai contoh bahwasanya seseorang itu harus menerima dan berserah diri terhadap sifat Allah. Dan Allah laisa kamitslihi syai', Allah tidak menyerupai suatu apapun. Famimma jaa min ayatis sifati, maka termasuk apa-apa yang datang dari ayat-ayat sifat, yaitu firman Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbik, dan tetap kekallah wajah Rabbmu. Berarti apa yang bisa kita pahami di sini? Apa sifat Allah yang bisa kita ambil di sini? Allah memiliki wajah. Asy-syarh, qala Syari rahimahullah ta'ala, as-sifatul lati dzakaraha al-muallifu min sifatillahi ta'ala. As-sifatul lati, sifat-sifat yang dzakarahal muallifu, yang disebutkan oleh penulis dari sifat-sifat Allah. Dzakaral muallifu min sifatillahi as-sifatil atiyata. As-sifatil atiyata, ya, karena as-sifat itu dia sebagai maf'ul bih. Al-atiyata na'at, dan di situ berbeda tanda nasabnya, ya. As-sifati dia jamak muannats salim, tanda nasabnya kasrah. Al-atiyata dia isim mufrad, tanda nasabnya fathah. Al-atiyata. Dzakara al-muallifu min sifatillahi as-sifatil atiyata, wa sanatakallamu 'alaiha hasaba tartibil muallifi. Dzakara al-muallifu, penulis menyebutkan min sifatillahi, dari sifat-sifat Allah, as-sifatil atiyata, sifat-sifat di bawah ini yang nanti akan dibahas. Wa sanatakallamu 'alaiha, dan kita akan membahasnya hasaba tartibil muallifi, sesuai urutan penulis, ya. Hasaba itu sesuai. As-sifatul ula, sifat yang pertama, al-wajhu, wajah. Allah memiliki wajah. Al-wajhu thabitun lillahi ta'ala bidalalatil kitabi was sunnati wa ijma'is salafi. Al-wajhu thabitun lillahi, sifat wajah tetap untuk Allah. Allah memiliki wajah, maka kita harus menetapkan untuk Allah. Dalilnya banyak, bidalalatil kitabi was sunnah, dengan dalil dalam Al-Quran dan sunnah. Wa ijma'is salafi, dan kesepakatan para salaf, para sahabat ridwanullah alaihim, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sepakat Allah memiliki wajah. Dalil dalam Al-Quran, qala Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetaplah kekal wajah Rabbmu yang mulia. Dzul jalal wal ikram itu sama-sama mulia. Surat apa itu? Ar-Rahman ayat 27. Ada lagi dalam surat yang lain. Surat Qasas ayat 88, antum tulis aja. Surat Qasas ayat 88. Wa kullu syai'in halikun illa wajhaha, itu bunyinya. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya, wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat wajah. Al-Qasas ayat 88. Kemudian dalil dalam hadis, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Sa'd bin Abi Waqqas, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi, ini dia saksi pembahasan, illa ujirta 'alaiha, muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, innaka lan tunfiqu nafaqatan, sesungguhnya kamu tidaklah kamu memberikan nafkah, tabtaghi biha wajhallah,
yang engkau mengharapkan dengan nafkah tersebut wajah Allah, kecuali engkau akan diganjarkan atasnya, atas nafkah tersebut akan diberikan ganjaran. Saksi pembahasan kita di sini, tabtaghi biha wajah Allah. Engkau mengharapkan dengan nafkah hak kembalikan nafkah. Wajah Allah, ya bahwasanya Allah memiliki wajah. Kemudian wa ajma'as salafu, dan para salaf bersepakat ala itsbatil wajhi lillahi ta'ala, atas tetapnya wajah untuk Allah. Para salaf sepakat atas tetapnya wajah untuk Allah. Fayajibu itsbatuhu lahu biduni tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthilin wa huwa wajhun haqiqiyyun yaliqu billahi. Wa ajma'a as-salafu, para salaf bersepakat ala itsbatil wajhi lillahi, atas tetapnya wajah untuk Allah. Maka apa? Fayajibu itsbatuhu lahu, wajib menetapkannya. Itsbatuhu kembali ke mana? Al-wajh ahsan, lahu kembali ke mana lagi itu? Allah. Maka wajib menetapkan wajah untuk Allah. Ya, maaf. Biduni tahrifin, tanpa mengubahnya, wala ta'tilin, tanpa menghilangkannya, wala takyifin, tanpa membagaimanakannya wajah Allah, enggak usah dibagaimanakan, wala tamthilin, dan tanpa menyerupakan wajah Allah. Jadi enggak boleh kita mengatakan wajah Allah seperti ini bagaimananya, wajah Allah semisal ini, mirip ini wajahnya, tidak boleh. Maka kita wajib menetapkannya untuk Allah tanpa tahrif, enggak boleh mengubahnya. Tanpa ta'til, enggak boleh menghilangkannya atau mentakwilnya. Ta'til juga bisa berarti nama lain dari takwil. Tanpa mentawilnya. Wala takyif, tanpa membagaimanakannya, wala tamtsil, tanpa menyerupakannya. Wa huwa wajhun haqiqiyyun yaliqu billahi, dan dia adalah wajah yang sebenarnya, yang pantas dengan kemuliaan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan wajah Allah laisa kamitslihi syai', tidak menyerupai suatu apapun. Ya, sering anak contohkan antara makhluk saja wajahnya beda. Wajah fulan sama wajah monyet sama gak? Beda. Wajah fulan dengan wajah gajah sama gak? Beda. Bahkan antara antum sesama manusia saja beda. Wajahnya Gio sama wajahnya Aldi sama gak? Beda. Ya kan? Beda gak? Beda lah. Itu antara makhluk, bahkan antum sesama jenis, sesama manusia, sama-sama laki-laki lagi, berbeda. Maka bagaimana antara pencipta dan makhluk, khalik dan makhluk? Tentu berbeda. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai suatu apapun. Oleh karena itu nggak boleh kita menghayal-hayalkan, membayangkan bagaimana wajah Allah, nggak boleh. Kalau sampai kepada pikiran antum, maka beristi'adzah, mengucapkanlah, berdoa kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu dari syaitan. Waqad fassarahu ahlu ta'tili, dan ditafsirkan oleh ahlu ta'wil. Lihat di sini banyak, di sana di luar sana ahlu ta'til. Orang-orang Asy'ariyah mengatakan bukan wajah itu maksudnya, tapi sawab, ganjaran. Yang dalam hadis, sesungguhnya engkau tidaklah memberikan nafkah, engkau mengharapkan dengannya wajah Allah. Maksudnya apa? Ganjaran Allah. Lihat bagaimana mereka mentakwil. Wa kullu syai'in halikun illa wajha, segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah, kecuali ganjaran Allah. Dan ini enggak nyambung nih, udah mulai enggak nyambung. Ya itulah, kalau orang itu mengelak keluar dari kebenaran, pasti banyak enggak nyambungnya. Wa yabqa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram, dan tetap kekallah ganjaran Rabbmu yang mulia. Enggak nyambung. Orang di situ menunjukkan tentang hari kiamat semuanya akan binasa kecuali Allah. Kok tiba-tiba ganjaran Allah? Enggak nyambung di situ. Fassarahu ahlu ta'tili bisawab. Ahlu ta'til, ta'wil, mentafsirkannya dengan sawab. Maka bagaimana membantahnya? Wa naruddu alaihim bima sabaqa
fil qa'idatir rabi'ati. Ana bilang kan, mungkinkan itu kaidah. Wa naruddu alaihim, dan kita bantah mereka bima sabaq, dengan apa yang telah lalu pada kaidah yang keempat. Apa bantahan yang pertama pada kaidah yang keempat? Menyelisih zahirnya dalil. Ditulis di situ. Kalau antum tidak menghafalnya, tidak mau membuka-buka ke halaman sebelumnya, tulis di situ. Menyelisih zahirnya dalil. Kucingnya, Masya Allah, belajar ya. Apa kucingnya di situ? Menyelisih zahirnya dalil. Allah mengatakan Allah memiliki wajah, kemudian kamu katakan itu bukan wajah tapi ganjaran. Siapa yang lebih mengetahui, kamu atau Allah tentang Allah lagi? Menyelisih zahirnya dalil. Kedua, apa bantahannya? Menyelisih jalannya para salaf. Para salaf sepakat, Nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sepakat bahwa Nabi Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Kemudian kamu menyelisih, kamu siapa gitu? Mau menyelisih Nabi, para sahabatnya, kamu siapa? Menyelisih jalannya para salaf. Ketiga, tidak ada dalil yang sahih yang memalingkannya. Jazakumullah khairan. Enggak ada dalil yang sahih yang memalingkannya, yang mengatakan yang diinginkan wajah adalah thawab, ganjaran. Enggak ada dalilnya. Berarti dia mengatakan itu dengan hawa nafsunya. Masya Allah, alhamdulillah. Dan nanti setelah ini akan ringan ya pembahasan kita tentang sifat-sifat Allah dari Al-Quran. Nanti kemudian dilanjutkan dari hadisnya, dan insya Allah akan mudah. Dan kemudian nanti tentang kejadian di hari akhir, di padang mahsyar, hari penimbangan, pembagian buku catatan amalan, kemudian melewati jembatan Shiratal Mustaqim, surga dan neraka, itu nanti insya Allah akan dibahas. Dan itu pasti akan terjadi, dan kita harus mempersiapkan hari itu. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.